Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita pada hari ini masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan alhamdulillah kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ali Imron sebagai salah satu pengajar atau pendidik di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Panjuran yang kebetulan diberikan amanah untuk mengampu mata pelajaran bahasa Arab dan juga diberi amanah untuk sebagai penanggung jawab program Al-Quran atau program tahfidz Al-Quran. Yang pertama saya ingin jelaskan tentang program Al-Quran atau program tahfidz Al-Quran, yang mana program ini di satu sisi untuk mengakrabkan anak-anak terhadap Al-Quran, untuk mencetak generasi-generasi yang Qurani. Di sisi yang lain, program tahfidz Al-Quran yaitu untuk sebagai penunjang, sebagai pendukung program kegiatan formal sekolah. Di antaranya adalah SKUA, yaitu Standar Kecakapan Ubudiyah dan Akhlakul Karimah. Kemudian yang kedua, program tahfidz Al-Quran yaitu proses untuk menghafal, proses untuk menghafal dari ayat ke ayat berikutnya, dari surat ke surat berikutnya. Pada proses kegiatan ini kami kemas dengan 3 kegiatan dalam program tahfidz Al-Quran. Saya jelaskan secara singkat. Program tahfidz Al-Quran ada 3 kegiatan. Yang pertama ada kelas tahsin, yaitu bagaimana kita sebagai pembina atau koordinator Al-Quran mengajari cara membaca anak-anak. Kegiatan ini sangat penting karena proses menghafal itu dimulai dari cara membaca. Jadi kualitas menghafal anak itu dipengaruhi dari cara membaca, cara belajar Al-Quran. Dalam kegiatan tahsin ini, saya ajari anak-anak atau kita sebagai pembina mengajarkan kepada anak-anak dari cara baca 0 sampai nanti lancar membaca sampai tingkatan yaitu tahfidz Al-Quran. Kegiatan yang kedua kita sebut dengan tilawah atau kelas tilawah atau kelas tartil, di mana proses kegiatan ini sebagai tujuan untuk membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran, baik itu di sekolah maupun nanti di rumah. Tentu proses tilawah atau proses pembiasaan Al-Quran ini ada yang namanya monitoring dari pembina tahfidz Al-Quran. Yang ketiga, kegiatan tahfidz itu sendiri, yang mana kegiatan tahfidz itu sendiri ada istilah yang namanya ziyadah. Ziyadah itu proses untuk menambah ayat demi ayat Al-Quran, surat demi surat dari Al-Quran yang dihafal oleh anak-anak. Ada juga yang disebut dengan murojaah. Murojaah itu sendiri adalah mengulang, mengingat ayat-ayat atau surat-surat yang sudah diingat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan darling, artinya tadarus dan murojaah keliling. Kegiatan darling ini kita bentuk atau kita adakan 1 bulan sekali di rumah wali murid atau di rumah siswa yang kita tunjuk sebagai acuan kita. Bagaimana sih
kegiatan anak-anak, belajarnya anak-anak di rumah. Kemudian yang selanjutnya ada istilah di tahfidz itu ada kegiatan munakosah. Munakosah kita bagi dua. Munakosah surat yang kita lakukan pada setiap pekan sekali atau sebulan sekali. Itu ketika anak-anak sudah pindah surat ke surat berikutnya, itu kita adakan yang namanya munakosah, yaitu ujian. Ada juga yang disebut dengan munakosah juz Al-Quran, yang mana munakosah juz itu kita laksanakan setiap setahun sekali ketika anak-anak sudah pindah ke juz berikutnya. Kemudian yang ketiga, apakah program tahfidz Al-Quran ini diperuntukkan untuk semua siswa yang ada di lembaga MI Muhammadiyah 3 Panjuran? Awalnya program ini kita peruntukkan untuk semuanya. Akan tapi adanya pertimbangan dari pembina, dari dewan guru, dari semua elemen dari lembaga ini, itu ada satu kesimpulan, yaitu anak-anak yang diikutkan dalam program Al-Quran atau program tahfidz Al-Quran ini anak-anak yang mempunyai spesifikasi khusus. Yang pertama, niatan dari anak itu sendiri. Yang kedua, semangat untuk belajar Al-Quran dari anak terutama. Yang ketiga, ada dukungan dari sekolah, kemudian dari orang tua terutama. Kemudian yang keempat, mengikuti program yang sudah dicanangkan di sekolah, yaitu program tahfidz Al-Quran. Yang terakhir, yaitu anak harus melalui tes membaca Al-Quran. Itu minimal 5 spesifikasi anak yang diikutkan dalam program tahfidz Al-Quran. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa berapa target yang harus ditempuh setelah anak-anak lulus dari lembaga Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Panjuran ini pada program tahfidz Al-Quran. Minimal 3 juz, yaitu juz 30, juz 29, juz 28 atau juz 1. Tapi yang terpenting di sini saya sampaikan bahwa program tahfidz Al-Quran, program untuk mencetak generasi Al-Quran ini, bagaimana kita menumbuhkan, kita sebagai guru, kita sebagai pembina, kita sebagai pendidik untuk mencetak anak-anak untuk akrab dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini dibawa setelah mereka lulus di lembaga ini. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan tentang program tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi